Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Fadil Abdillah dari kelas 10 MIPA 5. Saya berasal dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Clarin Aulodia Surendra, dan Marbella Avoy Listiana. Kelompok kami akan mempresentasikan tentang Seno Gumira Aji Dharma. Apakah kalian tahu siapa itu Seno Gumira Aji Dharma dan bagaimana perjalanan Seno Gumira Aji Dharma sampai menjadi wartawan? Berikut adalah penjelasan lengkapnya. Seno Gumira Aji Dharma ialah putra dari pasangan Profesor Dr. M.S.A. Sastro Amijoyo dan Dr. Pustika Kusuma Sujana. Ia lahir di Boston, Amerika Serikat tanggal 19 Juni 1958, tetapi ia tumbuh dan besar di Yogyakarta. Sejak muda, ia telah mengenal kesusastraan dan banyak membaca buku-buku kisah petualangan. Salah satunya karya yang disukainya adalah cerita tentang suku Apache, karya Carl May yang mengisahkan petualangan tokoh bernama Old Shatterhand. Kisah Old Shatterhand sanggup mempengaruhi Seno Gumira. Sampai-sampai gara-gara membacanya, ia jadi ikut-ikutan berpetualang, mengembara dari Jawa Barat hingga Sumatera. Demi petualangannya, ia bahkan menolak melanjutkan SMA. Selama mengembara sekitar 3 bulan, ia sempat bekerja sebagai buruh pabrik kerupuk di Medan karena kehabisan uang. Di masa sulitnya itu, Seno menghubungi sang ibu untuk meminta uang. Alih-alih memberikan uang pada putranya, sang ibu malah mengirimkan tiket pulang. Mau tak mau, penulis cerita Sepotong Senja untuk Pacarku tahun 2002 ini kembali ke Yogyakarta. Ia kemudian masuk ke SMA Kolose de Brito, sekolah swasta yang membebaskan siswanya untuk tidak berpakaian seragam. Biografi masa remaja Seno Gumira Aji Dharma cukup menarik untuk dibahas lebih lanjut. Layaknya kebanyakan remaja pada umumnya, ia pernah salah memilih teman bergaul meski tidak sampai terjerumus ke pergaulan bebas. Kala itu, ia kerap ikut tawuran dan kebut-kebutan di jalan. Ia lebih banyak bergaul dengan anak-anak jalanan ketimbang teman-temannya yang tinggal di sekitar kediamannya di kawasan Bulak Sumur UGM Universitas Gadjah Mada. Mengakui kenakalnya dikarenakan dirinya sedang berada di masa pencarian identitas. Pencarian identitasnya baru berhenti setelah ia mengenal sosok sastrawan W.S. Rendra. Saat remaja, orang akan mencari identitas, ada yang berkelahi, ngebut, menjadi modis, dan lain-lain sebagainya. Ujarnya kepada Wardbird Journal tahun 2016. Pencarian identitas saya berhenti ketika saya menonton Rendra. Seketika itu, entah kenapa saya langsung ingin menjadi seperti beliau. Sang maestro literasi kontemporer ini hijrah ke Jakarta untuk melanjutkan kuliah. Tahun 1977, ia diterima masuk di jurusan Sinematografi Institut Kesenian Jakarta (IKJ) yang kala itu masih bernama Lembaga Pendidikan Kesenian Jakarta (LPKJ). Pada tahun 1981, Seno yang saat itu bekerja sebagai wartawan memutuskan untuk menikah dengan wanita bernama Ike Susilowati. Dari pernikahan ini, keduanya dikaruniai seorang putra yang bernama Timur Angin. Di sela kesibukannya, bekerja dan berkarya, ia memutuskan untuk melanjutkan pendidikan formal. Proses kreatif dimulai setelah mengenal teater. Proses kreatif sang sastrawan bermulai sewaktu memasuki usia 17 tahunan. Ia bergabung dengan kelompok sandiwara bernama Teater Alam yang dipimpin oleh Aswar AN selama kurang lebih 2 tahun. Selama menjadi anggota Teater Alam, Seno rajin menulis dan mengirimkan karya berupa puisi maupun cerpen ke media cetak. Ia menjadikan Remi Silado dan Rendra sebagai motivator sekaligus inspirator baginya dalam berkarya. Waktu itu teater asing buat saya, dan drama saat itu kita tahu hanya hadir saat perayaan 17-an. Salah satu drama Rendra yang saya tonton adalah Mas Tadon dan Burung Kondor karena judulnya yang unik. Sejak itu nama Rendra itu semakin terdengar oleh saya, kata Seno Gumira Aji Dharma ketika diwawancari Wardbird Journal. Jadi, wartawan demi tetap menulis. Seno Gumira Aji Dharma memulai karirnya di bidang jurnalistik tahun 1977 sebagai wartawan lepas untuk Harian Merdeka. Kemudian bekerja di majalah Kampus Uniki 1980 dan Jakarta 1985 sampai 1992.
Ia pernah pula menjabat sebagai pemimpin redaksi di Sinema Indonesia dan redaktur di majalah Mingguan Zaman 1983 sampai 1984. Tahun 1992, Seno sempat menganggur lantaran majalah Jakarta-Jakarta berhenti terbit. Positifnya, ia jadi punya waktu kembali ke bangku kuliah untuk menyelesaikan pendidikan S1 yang sebelumnya sempat tertunda. Kendati sibuk kuliah, pria yang lahiran di Boston ini tetap aktif sebagai jurnalis dan diperbantukan menjadi wartawan di tabloid Citra. Tak lama kemudian, ia kembali bekerja di Jakarta pada akhir 1993. Barangkali waktu yang dihabiskan selama menjadi wartawan amat berarti bagi Seno. Bahkan ia kerap menolak jika disebut sebagai sastrawan, walaupun punya banyak karya karena menurut kata itu kurang mewakili profesinya. Wartawan bisa menulis kan? Jadi wartawan itu seolah-olah bisa mewakili semuanya, tuturnya ketika diwawancari BBC tahun 2012. Puisi dan cerpen. Seno Gumira Adjidharma pertama kali melahirkan karya berupa puisi yang dimuat di majalah Aktuil pada awal 1970-an. Semenjak itu, ia rajin menulis dan mengirimkan puisi-puisi di media cetak. Ratusan puisinya pun telah dirangkum dalam analogi, diantaranya yang berjudul Mati 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 1975, Bayi Mati 1978, dan Catatan-catatan Mira Sato 1978, Manusia Kamar 1988, Saksi Mata 1994, Dilarang Menyanyi di Kamar Mandi 1995, serta Sepotong Senja untuk Pacarku 2002. Komik dan novel. Awal 2000-an, Seno melebarkan sayap di dunia penulisan dengan menciptakan komik. Beberapa komik yang pernah diterbitkan antara lain Jakarta 2039, 40 tahun 9 bulan setelah 13 sampai 14 Mei 1998 2001, Taksi Blues 2001, dan Sokap Intel Melayu, Misteri Harta Centini 2002, Jazz Parfum dan Insiden 1996, Kalatida 2007, Pisageni Sang Buronan 2000, dan Naga Bumi 1 Jurus Tanpa Bentuk 2009. Naskah skenario. Asal kamu tahu, pengarang Sebab Bisa ini juga beberapa kali menulis naskah pertunjukan. Naskahnya berjudul Mengapa Kau Culik Anak Kami 2001 pernah dipentaskan 2 kali di 2 lokasi berbeda. Pertama di Taman Ismail Marzuki atau TIM Jakarta pada 6-8 Agustus 2001. Selanjutnya di Taman Budaya Yogyakarta tanggal 16-18 Agustus 2001. Ia tercatat pula menulis naskah drama lain berjudul Pertunjukan Segera Dimulai 1976 pada 1999. Ia menulis naskah untuk Kelarang diadaptasi dari cerpen berjudul sama. Cerpen itu sebelumnya sudah dimuat di antologi Iblis Tak Pernah Mati 1999. Selain naskah drama, Seno Gumira Adjidharma dilibatkan pula dalam penulisan skenario film Wiro Sableng 212 2018. Garapan Liveliki Picture. Cerita dalam film ini didasarkan pada karakter pendekar bernama Wiro Sableng di novel seri karya Bastian Tito. Penghargaan yang pernah diraih oleh Seno Gumira Adjidharma. Kegiatan Seno Gumira Adjidharma untuk terus menciptakan karya terbukti berbuah manis. Ia terbilang sering menerima penghargaan sastra, baik dari dalam negeri dan mancanegara. Namun tidak semua penghargaan diterimanya loh. Seno ternyata pernah menolak penghargaan bidang kesusastraan dari Ahmad Bakri Award tahun 2012. Akan tetapi ia enggan menyebut alasannya secara pasti dan hanya memberikan jawaban yang filosofis. Sewaktu diwawancara oleh BBC tahun 2012, ada kalanya dunia politik menyentuh kita sehingga saya atau kita harus bersikap. Saya tidak bisa terus-menerus di Menara Gading. Ada keputusan saya harus turun, ucapnya. Ada titik tertentu tidak bisa menghindari lagi. Sehingga tulisan saja tidak cukup. Satu ditolak, tetapi ia masih mengantongi deretan penghargaan bergengsi lainnya. Apa saja? Berikut ini daftar penghargaan yang pernah diraih oleh Seno sepanjang karirnya di dunia kesusastraan Indonesia.
1. Penghargaan dari majalah Zaman tahun 1980 untuk cerpen Dunia Gorda. 2. Penghargaan dari Harian Kompas tahun 1990 dan 1993 untuk cerpen Midnight Express dan Pelajaran Mengarang. 3. Penghargaan dari Harian Suara Pembaruan 1991 untuk cerpen Segitiga Emas. 4. Dini O'Hearn Prize for Literary 1997 Australia untuk cerpen Saksi Mata. 5. Southeast Asia Red Award 1997 Bangkok, Thailand untuk cerpen Dilarang Menyanyi di Kamar Mandi. 6. Penghargaan dari Radio Arif Rahman Hakim 1997 untuk cerpen Kejadian. 7. Kusala Sastra Katulistiwa atau Katulistiwa Literary Award tahun 2025 Indonesia. 8. Cerpen terbaik pilihan Kompas tahun 2007 dan Anugerah Pena Kencana tahun 2008 untuk Cinta di Atas Perahu Cading. 9. Author of the Day di London Book Fair tahun 2019. Meneladani Seno Gumira Aji Dharma lewat biografi dirinya. Kagum dengan sosok Gumira Aji Dharma setelah membaca biografi lengkap dirinya di atas. Jika ingin menjadikan sang pengarang sebagai teladan, kamu juga perlu mengetahui satu lagi capaian dalam karirnya. Bahwasanya ayah satu anak ini pernah menjadi juri sayembara novel Dewan Kesenian presentasi dari kelompok 8. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan kami mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.